Kemajuan Islam itu, kebangkitan umat Islam itu tergantung dari apakah sistem politiknya itu stabil atau tidak. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ummatan wasatan itu hanya adanya di Indonesia. Umat Islam Indonesia, para pemimpinnya, ulama, kiai, ustadz, ya, itu bisa menerima Indonesia tidak berdasarkan Islam. Saya melihat ada 6 prasyarat ya, yang penting. Yang pertama adalah prasyarat dalam bidang politik, ya, yaitu kemajuan Islam itu, kebangkitan umat Islam itu tergantung dari apakah sistem politiknya itu stabil atau tidak. Ya. Saya bisa mengajukan teori atau argumen, semakin tidak stabil politik sebuah negara mayoritas muslim, maka semakin kecil kemungkinannya dia bisa menjadi lokomotif kebangkitan umat Islam. Semakin stabil sebuah negara, maka semakin mungkin, semakin besar peluangnya untuk bisa menjadi motor atau menjadi lokomotif bagi kebangkitan kedua peradaban Islam. Ini jelas, sejak dari dulu begini. Polanya memang seperti itu. Kenapa Baghdad dulu bisa mencapai kemajuan? Ya karena stabil, ya. Paling tidak sampai masa Harun Ar-Rasyid sama Al-Amin dan Al-Ma'mun, putranya dua ini, stabil. Ya. Makanya saya kira yang disampaikan, disimpulkan atau dalam fikih siasah, ya, ulama fikih siasah yang mengatakan haram hukumnya anarki, kekacauan. Jadi kalau nggak ada politik, nggak ada stabilitas politik, nggak mungkin. Kebangkitan Islam itu hanya ilusi. Benar, kalau kita mau berpahit-pahit. Yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi menurut saya semakin tergantung sebuah negara pada sumber daya alam mentah, BBM dan gas, semakin kecil kemungkinannya untuk bisa maju. Karena apa? Karena dalam kenyataannya sepanjang sejarah, minyak, oil, dan gas, itu gas LPG itu, kecenderungannya menjadi curse, menjadi kutukan. Oil curse, itu populer sekali itu. Nigeria penghasil minyak yang besar, tapi oil curse. Indonesia penghasil minyak yang besar dulu ya. Mungkin ada blessing, mungkin ada rahmat yang terselubung, ya, blessing in disguise, dengan kita kehabisan minyak, menjadi net importer minyak gitu. Yang ketiga, nah ini faktor yang penting, ya soal agama, pemahaman agama, world view keislamannya. Ya. Di sini ada dua kekuatan, yaitu moderasi versus sektarianisme. Semakin sektarian sebuah masyarakat muslim, maka semakin tidak bisa menjadi sumber peradaban. Orang kerjanya berkelahi terus, Sunni, Syiah, bunuh-bunuhan gitu ya. Padahal sama-sama muslim. Kemarin saya juga di Masjid Darul Ihsan itu ditanya, Pak, ini ibu-ibu yang nanya, Pak, ini Syiah makin menyebar. Saya bilang, kenapa Anda takut sama Syiah? Syiah itu saudara kita. Walaupun saya, Pak, di internet itu dicaci maki juga, Pak, ini pembela Syiah, ini Syiah nih. Ya, saya bilang, so what? Kalaupun saya Syiah, apa salahnya? Gak ada yang salah dengan Syiah. Syiah yang mainstream, ya kan? Yang Isna Asyariah, Syiah 12. Tapi jelas, semakin saya kira pandangannya inklusif, ya, wasatiyah, maka semakin besar peluangnya untuk maju. Karena dia memberikan ruang yang besar untuk kompromi dan akomodasi. Semakin tinggi sektarianisme, semakin tidak ada ruang untuk kompromi.
Jadi itu. Yang keempat, yang terkait dengan juga dengan pemikiran dan praksis Islam secara lebih luas, ya kan? Di sini misalnya pemikiran Islam yang adaptif, ya, terhadap modernitas, kemajuan, itu semakin besar peluangnya. Karena semakin orang berorientasi ke belakang, ya, ke zaman Nabi, katakanlah Salafi, katakanlah begitu, ya, semakin kecil peluangnya. Apalagi pemahaman Salafinya Salafi yang harfiah, gitu Pak. Misalnya copot jilbab, misalnya ganti dengan model Eropa. Pakaian tradisional diganti misalnya dengan pantalon, dan itulah modernitas. Nah, itu salah. Saya bilang orang yang takut sama Barat itu adalah orang yang dalam istilah saya under siege mentality. Mentalitasnya itu merasa terkepung, takut ini, takut itu, nanti kita dikalahkan. Atau bahkan lebih keras lagi, saya menyebutnya sebagai loser mentality, psikologi pecundang, belum apa-apa udah kalah. Yang kelima adalah sistem sosial budaya. Saya berargumen semakin budaya itu male dominated society, semakin didominasi oleh laki-laki, semakin kecil peluangnya. Karena pembangunan kebangkitan peradaban Islam kedua ini nggak bisa cuma oleh laki-laki, tapi juga perempuan. Semakin perempuan itu didomestifikasikan, diperlakukan hanya sebagai makhluk rumah tangga, maka semakin kecil peluangnya. Semakin perempuan itu diberikan restriksi-restriksi yang sebetulnya nggak perlu, kurang masuk akal, maka kemudian semakinlah masyarakatnya menjadi tidak egaliter. Nah, yang terakhir, yang keenam, faktor yang prasyarat yang penting adalah yang terkait dengan misalnya apakah sebuah negara atau masyarakat muslim itu tergantung pada kekuatan-kekuatan asing, terlalu tergantung, tidak independen, tidak bebas, tidak relatif lah mandiri. Karena dalam masa sekarang, dalam masa global ini kan memang interdependensi antar negara itu memang susah dielakkan. Tetapi kalau dalam interdependensi itu kita terlalu dependen pada kekuatan asing, maka susah. Ya. Dependen itu misalnya tergantung dari sudut ekonomi. Kalau nggak dibantu sama Amerika, kita kedodoran misalnya. Kalau nggak dibantu pertahanan, kita kedodoran. Terakhir sekali bagian ketiga, bagaimana potensi Indonesia, peluang Indonesia? Sebetulnya udah banyak orang, ahli atau wartawan, pakar gitu, Indonesianis, Islamisis, ahli mengenai Indonesia, ahli mengenai Islam bilang bahwa kalau ada kebangkitan kedua Islam, kebangkitan itu dari Indonesia. Apa? Kenapa itu? Pertama, Indonesia adalah negara yang memang paling stabil secara politik. Kita memang pernah mengalami kekacauan tahun 97-98 waktu transisi, tapi setelah itu perjalanan demokrasi yang di sini disebut oleh Pak Yusuf Effendi sebagai satu prasyarat itu relatif smooth, berjalan dengan baik. Yang kedua, ekonomi Indonesia bertumbuh walaupun tahun ini 3,8 Pak ya, itu drop sekali dari 5, sekian itu. Sehingga kemudian minat daya beli berkurang. Islam Indonesia itu adalah Islam wasatiyah, jalan tengah, umatan wasatan. Dan umatan wasatan itu mengaktualisasikan diri menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat dan tidak ditemukan di tempat lain. Yang namanya semacam NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, PUI, Nahdlatul Watan, Al-Khairat, Darud Dakwah wal Irsyad yang ada di tersebar seluruh Indonesia, yang itu mainstream, arus utama, itu tidak ada. Makanya kalau terjadi konflik politik seperti di Mesir, itu tidak ada ruang mediasi, itu nggak ada. Ada kiai yang mengatakan, katanya wah ini konsep Islam Nusantara ini dari Pak Azrani katanya. Kenapa? Karena tahun 2003 itu sudah menulis buku mengenai Islam Nusantara. Ya memang saya tahun 2003 sebelum Pak Agil mengangkat tema Islam Nusantara di Jombang, Muktamar 2015 itu di Jombang, itu sudah menulis buku mengenai Islam Nusantara, jaringan lokal, jaringan global dan jaringan lokal gitu. Bahwa sesungguhnya masa depan Islam itu, masa depan Islam, masa depan umat muslim
muslimin itu adalah Islam Indonesia. Itu Islam Indonesia itu adalah Islam wasatiyah. Tadi udah dibacakan ayatnya oleh Pak Agil Siroj, Profesor Agil Siroj, yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ummatan wasatan itu hanya adanya di Indonesia. Waktu ada konferensi tingkat tinggi mengenai ummatan wasatan 2019 yang lalu di Bogor, ada Grand Sheikh Al-Azhar juga datang, dia bilang kita udah lama juga sebetulnya di Kairo, di Mesir ingin mengembangkan Islam wasatiyah itu atau wasatiyah Islam, tapi belum berhasil sampai sekarang. Karena apa Pak? Karena antara budaya dengan Islamnya itu nggak kompatibel, tidak terjadi mutual accommodation, tidak terjadi akomodasi timbal balik seperti di Indonesia. Nah, kita beruntung bahwa Indonesia ini umatan wasatan itu ya bahagian terbesarnya itu adalah Islam Nusantara. Jadi tidak monolitik Islam wasatiyah itu, tapi bahagian terbesar itu adalah Islam Nusantara itu, yaitu Islam yang identik dengan NU Nahdiyin gitu kan. Satu sayap lagi ya yang sedikit lebih kecil atau lebih kecil itu adalah Islam berkemajuan Muhammadiyah. Jadi ini kan saya menyebutnya two wings of Indonesian Islam, dua sayap Islam Indonesia yang sekira yang saling melengkapi satu sama lain. Ya kan? Ciptanya ukhuwah Islamiyah Pak Agil melalui tadi itu, karena berbeda-beda ini, tapi kemudian Islam menjadi faktor pemersatu. Bayangkan aja orang Minang misalnya, orang Minang itu bisa menyebarkan Islam menjauh ketika masih kosmopolitan itu ke NTB. Kalau kita lihat di Mataram, penyebar Islam itu disebut 3 orang, Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, Datuk Patimang. Tapi dalam waktu yang tidak lama sesudah itu, kita baca sejarah resmi Islam, perkembangan Islam di Sulawesi Selatan, 3 datuk yang sama juga ke sana menyebarkan Islam. Dalam kita baca sejarah Islam di Sulawesi Selatan, penyebarnya 3 datuk itu. Jadi inilah tradisi kita, tradisi paripatetik, wandering teachers, guru-guru pengembara yang tadi sudah disebut oleh Prof. Agil Siroj sebagai wali songo. Jadi ini orang pergi mengembara dari mana ke mana, dan inilah yang kemudian menyatukan suku-suku yang berbeda-beda itu. Oleh karena itulah dalam sejarah keislaman Nusantara ini, di Indonesia ini tidak pernah ada yang namanya Jawa sentris Pak Susanto, nggak ada. Karena apa? Karena itu tadi, pertama memang dunianya adalah dunia yang fluid. Yang kedua adalah Islam yang menjadi pemersatu di antara berbagai tradisi yang berbeda-beda itu. Beragamaan di Indonesia itu sebetulnya